Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Azhara Alfirah dengan NPM 193402516339. Di sini saya akan menjawab studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Muhani selaku dosen pengantar akuntansi 2, yang mana studi kasusnya adalah mana yang lebih menguntungkan bagi debitor atau perusahaan pembiayaan antara investasi hutang atau investasi ekuitas dan mengapa. Sebelumnya, dalam investasi hutang atau investasi ekuitas terdapat pro dan kontranya masing-masing. Misalkan dalam investasi ekuitas, pro-nya adalah tidak perlu khawatir untuk pengembalian uangnya. Dan kedua, pendanaan pada waktu yang dibutuhkan. Nah, kontranya yang pertama itu pendanaan berisiko kehilangan kontrol perusahaan, dan yang kedua, startup wajib memberikan laporan kepada investor. Nah, kalau dari pembiayaan utang, itu yang pertama tidak ada pencairan ekuitas. Dan kedua, pihak venture debit akan memberikan waktu kepada perusahaan untuk menaikkan putaran pendanaan berikutnya dari private equity investor. Nah, yang kontranya adalah perusahaan harus berjalan dengan stabil. Dan yang kedua, meningkatkan tekanan pekerjaan. Nah, dari kemudahan yang ditawarkan dari ekuitas tentunya menjadi alasan utama mengapa debitor cenderung lebih memilih investasi ekuitas daripada investasi hutang yang cenderung lebih rumit dan membutuhkan kriteria tertentu. Sekian jawaban nomor 1 dari saya. Dan untuk yang studi kasus kedua adalah apa perbedaan sekuritas ekuitas dan sekuritas hutang. Sekuritas hutang adalah bukti pemilikan hutang perusahaan lain berupa surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian laba dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas kepemilikan hutang perusahaan lain untuk dijaminkan ke pasar modal lain, dijadikan sebagai tambahan aktiva atau kekayaan perusahaan, di mana surat hutang disajikan neraca sebagai investasi. Yang selanjutnya, sekuritas ekuitas adalah bukti surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas kepemilikan modal yang terbagi ke dalam kepemilikan saham biasa, saham preferen, atau modal saham lainnya, termasuk juga hak untuk memperoleh atau melepas kepentingan kepemilikan pada harga kesepakatan, misalnya warrant atau Right dan call. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.